Gak kerasa bentar lagi lebaran, dan jujur salah satu hal yang ditunggu-tunggu dari lebaran adalah THR-nya. Aku jadi nostalgia beberapa tahun yang lalu ketika masih belum bisa-bisa banget pakai Excel. Ketika tiba harus ngitungin berapa THR yang diterima sama teman-teman, itu lumayan stres. Karena bayangin aja ada banyak banget karyawan dan aku harus hitungin satu-satu udah berapa lama mereka kerja di sini dan berapa THR yang akan mereka dapetin masing-masing. Nah, kalau kamu juga ngerasain hal yang sama atau teman-teman HR kamu udah mulai curhat, pusing ngitungin THR, tonton video ini sampai habis dan juga jangan lupa share ke teman-teman HR kamu, terutama yang namanya Dinar, Melinda, dan Aldo. Hai, aku Fatih, profesional data tutor yang akan bantu kamu jago data tanpa harus belajar lama. Welcome to Data No Drama. Nah, sekarang aku akan ajak kamu untuk lihat gimana caranya ngitung THR di Excel ataupun Google Sheet. Dan aku akan pakai surat edaran dari Kemnaker yang terbit di 15 Maret 2024 sebagai acuan gimana cara ngitung THR-nya. Di sini udah ada list dari 130 karyawan di perusahaan Dami dan juga berapa gaji pokok mereka masing-masing. Nah, untuk ngitung THR, basically informasi yang kita butuhin itu ya berapa gaji mereka dan juga udah berapa lama kerja di perusahaan tersebut. Jadi di sini data yang udah kita miliki adalah namanya, kemudian divisinya, gaji pokok masing-masing, dan juga kapan mereka mulai bekerja di perusahaan tersebut. Nah, THR itu basically dikasih sama orang-orang yang udah kerja selama 1 bulan atau lebih, dan nilainya itu bisa disesuaikan sama masa kerjanya mereka di perusahaan tersebut. Untuk teman-teman yang udah kerja lebih dari 12 bulan, maka akan dapat 1 kali gaji, tapi untuk yang kerjanya masih di bawah 12 bulan, maka kita harus ngelakuin prorate atau kita proratakan berapa lama udah kerja di situ dengan nanti nilai THR yang diterima. Masa kerja yang dimaksud ketika kita ngitung THR itu adalah berapa lama seorang pegawai itu kerja di perusahaan itu sampai akhirnya nanti lebaran. Makanya tanggal lebaran itu akan kita jadikan acuan untuk ngitung berapa lama nih masa kerjanya. Ketika kita input sebuah data dalam bentuk tanggal di Google Sheet, better kita cek dulu nih apakah Excel atau Google Sheet udah membaca data tersebut sebagai tanggal atau belum. Sebenarnya cara yang paling gampang dan paling sering aku lakuin adalah klik 2 kali di selnya. Contohnya kayak gini. Nah, kemudian kalau keluar kayak gambar kalender seperti ini, maka Google Sheet atau Excel ini udah ngebaca bahwa itu emang adalah data yang berupa tanggal. Tapi kalau belum keluar seperti ini, nah kita perlu cek lagi nih, jangan-jangan data yang kita masukin salah, jadi Excel nggak ngebaca itu sebagai tanggal. Selanjutnya kita akan bikin formula untuk ngitung masa kerja dari masing-masing pegawai. Nah, di sini aku akan buat satu kolom baru, yaitu kolom masa kerja. Kemudian aku akan copy formatnya supaya sama ya format headernya. Nah, setelah itu baru nih kita coba hitung masa kerjanya. Untuk ngitung masa kerja, kita bisa pakai rumus date diff atau date differences. Nah, di sini sebenarnya Google Sheet udah kasih contekan ya, perlu masukin apa aja. Jadi kita perlu masukin start date, end date, dan unitnya apa. Start date itu adalah tanggal masuknya pegawai tersebut. Kemudian end date-nya adalah si tanggal lebarannya. Jadi kita taruh kolom-kolom yang dimaksud. Setelah itu unitnya adalah kita mau munculinnya itu sebagai year, month, atau day gitu ya. Karena kita pengen tahu berapa bulannya, maka di sini kita pakai M sebagai month. Jadi jangan lupa dikasih petik di sebelum dan sesudah M-nya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini udah kehitung nih, Vicky Hadi ternyata udah 110 bulan kerja di perusahaan itu. Tapi kan kita pengen langsung copy ke bawah ya, supaya bisa langsung lihat untuk 130 pegawai yang ada. Nah, makanya kita harus kunci dulu nih beberapa sales yang kita nggak mau gerak gitu ya. Nah, untuk sales yang D4 ini start date-nya kita pengen tetap ikutin bergulir terus ke bawah. Jadi kita bisa kunci aja di D-nya supaya dia tuh nggak gerak-gerak ke kanan ke kiri ya, nggak gerak ke kolom lain, tapi dia ngikutin row yang berikutnya. Jadi kita kasih $ di depan D. Sementara untuk end date-nya kita nggak mau dia gerak kemana-mana, jadi kita pengen dia pakai absolute reference. Nah, ini kita bisa pakai dengan taruh $ di depan B dan juga di depan angka 1. Sehingga nanti si cell reference itu nggak pindah-pindah dari B1 itu. Setelah itu
Sebenarnya di Google Sheet dia udah langsung ada suggested autofill-nya, bisa kita langsung Ctrl Enter seperti ini, atau bisa juga sih copy manual kalau teman-teman mau kayak gitu. Nah, di sini bisa dilihat masa kerjanya udah terpenuhi ya sampai ke bawah, semuanya udah terhitung. Dari mulai yang paling kecil itu ada baru 1 bulan sampai yang paling besar udah 110 bulan kerja di perusahaan itu. Setelah hitung masa kerjanya, baru kita hitung nih berapa sih THR yang didapetin sama masing-masing pegawai. Nah, untuk itu kita bikin kolom baru lagi ya, supaya datanya tetap rapih. Jadi aku bikin kolom baru lagi di sebelah masa kerja, yaitu THR-nya. Kemudian aku copy lagi formatnya supaya tetap rapih tabelnya. Nah, untuk THR ini kita balik lagi ke surat edaran yang tadi tentang ketentuan ngitung THR-nya. Jadi kalau pegawai udah kerja lebih dari sama dengan 12 bulan akan dapat THR sebesar 1 kali gaji, dan kalau kurang dari itu maka akan mendapatkan THR sebesar prorate tergantung sama berapa bulan kerja di situ. Untuk hitung THR-nya, aku akan pakai rumus if, di mana rumus if ini akan ngebantu kita untuk masukin logical expression yang udah kita pahamin tadi ke dalam rumus Excel. Jadi nanti Excel bisa bantuin kita untuk langsung nentuin nih lebih dari atau kurang dari 12 bulan tadi. Nah, kita coba dengan masukin if dulu, kemudian masukin logical expression-nya. Logical expression yang mau kita pakai di sini adalah kalau lama kerjanya udah lebih dari sama dengan 12 bulan, maka akan dapat THR full. Kalau misalkan kurang dari itu, maka THR prorate. Nah, kita masukin if masa kerja lebih besar sama dengan 12, kemudian kita masukin value if true. Nah, value if true itu adalah nilai apa yang mau kita munculin kalau hal yang tadi itu terbukti benar gitu ya. Nah, maka kalau misalkan emang lebih dari sama dengan 12 bulan, maka THR-nya adalah sebesar gaji pokok ya kan. Jadi kita taruh di situ, kita masukin gaji pokok. Kemudian kalau ternyata yang tadi itu nggak terbukti benar, atau yang tadi adalah salah, atau berarti pegawai itu nggak kerja lebih dari sama dengan 12 bulan, maka kita mau munculin apa lagi nih nilai yang lain. Nah, nilai yang lainnya adalah si THR-nya itu dapatnya prorate gitu ya. Maka kita bisa hitung prorate-nya adalah gaji pokok dikalikan dengan masa kerja dibagi dengan 12 gitu. Nah, di sini aku masukin perhitungan prorate-nya di dalam kurung just to be safe, di mana kita pengen Excel ngitung dulu yang di dalam kurungnya, baru dia kalikan dengan gaji pokoknya. Nah, setelah itu kita bisa klik enter aja dan muncullah nilai THR yang didapatkan oleh masing-masing pegawai di sini. Nah, kalau kita lihat di pegawai-pegawai yang masa kerjanya itu udah berbulan-bulan, lebih dari 12 bulan, ini semuanya sama ya dengan nilai dari 1 bulan gajinya. Tapi kalau untuk pegawai-pegawai yang di bawah sini, yang masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ini kelihatan bahwa mereka itu dapat THR-nya itu masih di prorate. Nah, kalau misalkan kita ngelihat data ini, sebenarnya ada satu hal yang masih bisa diimprove sih, yaitu mengganti format dari angka-angka di gaji pokok menjadi numbers, supaya bisa kelihatan separator desimalnya dan juga separator per ribuannya. Jadi kita bisa ganti dengan cara kita blok dulu semuanya satu kolom, kemudian kita ganti di format numbernya ini menjadi number gitu ya. Kemudian kalau kita nggak mau pakai decimal places, kita bisa kurangin di sini. Nah, jadi kayak lebih terlihat gitu sebenarnya angkanya berapa sih, 7 juta, 6 juta, 9 juta, dan seterusnya. Nah, hal yang sama juga bisa kita pakai untuk yang angka THR, karena di sini juga pakai rupiah ya. Nah, di sini kita bisa ganti format numbernya. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan mana-mana aja pegawai yang dapat full, mana juga yang dapatnya cuma sebagian sesuai dengan prorate-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman datang ke atasannya teman-teman masing-masing, terus ngasih kayak gini, kayaknya sih akan sakit kepala ya atasannya ngelihat secara overall langsung list yang banyak kayak gini.
Nah, aku saranin teman-teman yang mau menghadap ke atasan, ada satu step lagi nih lebih lanjut, yaitu bikin visualisasi tipis-tipis untuk si data ini. Sehingga atasannya bisa lebih ngeliat dalam at a glance, itu sebenarnya apa yang terjadi dari si pembagian THR-nya. Untuk ngelakuin hal itu gampang banget, kita bisa pakai pivot table. Jadi caranya kita blok dulu semua datanya. Kemudian kita ke insert. Nah, di insert ini ada pivot table, jadi kita klik pivot table-nya. Setelah itu akan keluar kotak dialog create pivot table. Jadi kita mau bikinnya di new sheet atau di existing sheet. Supaya nggak ganggu sheet perhitungan THR ini, aku akan bikinnya di new sheet. Kemudian klik create. Nah, dia bikin satu sheet baru di sebelahnya. Setelah itu kita tinggal drag and drop aja nih, atau tinggal add aja di sini kolom dan row-nya itu mau isi apa aja. Di sini row-nya aku akan masukin berdasarkan divisi ya. Nah, kemudian di value-nya kita bisa masukin THR. Nah, di sini jadi kelihatan nih, total THR yang perlu dikeluarin perusahaan adalah 825 juta dengan divisi yang paling besar THR-nya adalah divisi finance. Kalau teman-teman pengen lebih one step ahead lagi, kita bisa buat ada chartnya, jadi lebih kelihatan lagi nih visualisasinya. Jadi tadi insert chart, kemudian secara default Google Sheet akan nunjukin pie chart kayak gini, tapi aku rasa akan better kita kalau pakai yang bar chart seperti ini. Nah, setelah itu karena dia munculin grand totalnya ini bisa bikin lumayan misleading ya. Jadi kita hapus aja range-nya sampai B6. Nah, setelah itu muncul deh seperti ini. Jadi nanti ketika teman-teman menghadap ke atasan, bisa langsung tunjukin aja. Ini secara summary-nya, kita perlu keluarin 825 juta. Yang paling besar adalah ke finance, yang paling kecil adalah ke marketing, dan detailnya bisa dilihat di sheet yang sebelahnya. Dengan cara yang tadi, selain kita bisa ngitung THR dengan lebih cepat, kita juga bisa kasih informasi yang lebih valuable buat atasan. Kalau teman-teman masih bingung, link template yang tadi aku share di deskripsi ya. Nah, next kita bahas apa lagi nih? Share di kolom komentar ya. See ya!